saya berada di kantor Bulog Kecamatan Indramayu Pak ya. Dan alhamdulillah siang ini saya bertemu dengan Pak Kasubag Pak ya. Pak Icak, pimpinan cabang. Iya, pada pimpinan cabang yaitu Pak Yanto. Mungkin nanti kita akan sedikit bertanya-tanya lah tentang Bulog. Baik, izin Pak, selamat siang. Selamat siang. Baik nih Pak, ini kan sekitaran Bulog Pak ya. Mungkin kan ada beberapa warga yang masih menanyakan tentang Bulog itu apakah termasuk salah satu BUMN atau Perumda atau apa. Terus juga fungsi Bulog itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Iya Kang, jadi Bulog ini salah satu BUMN pangan yang ditugasi oleh pemerintah. Dasarnya adalah Perpres tahun nomor 48 tahun 2016 tentang ketahanan pangan. Intinya Bulog itu yang pertama harus menjaga harga di tingkat produsen dan konsumen. Kemudian Bulog harus mengelola beras cadangan pemerintah CBP. Nah, kalau di Bulog sendiri itu dikenal yang namanya 3 pilar. Oh, 3 pilar Pak ya? Apa 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ketersediaan. Yang kedua adalah keterjangkauan. Apa? Keterjangkauan. Maksudnya apa tuh Pak? Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, yang ketiga adalah pilar stabilisasi. Nah, pilar ketersediaan bahwa Bulog ini harus menyerap beras hasil produksi dalam negeri. Hasil serapan itu kemudian dijadikan stok cadangan beras pemerintah. Oh, baik. Menyerap dari petani, kemudian beras itu dijadikan stok beras cadangan pemerintah. Nah, itu pilar ketersediaan. Jadi Bulog itu harus ada, harus punya beras gitu. Pokoknya wajib ada gitu ya beras ya. Harus punya beras gitu untuk stok gitu. Nah, itu didapatkan dari salah satunya adalah penyerapan beras dalam negeri. Kemudian yang kedua, pilar keterjangkauan. Beras yang ada di gudang Bulog ya, baik di cabang dermaga ataupun Bulog se-Indonesia. Nah, beras itu kan ditanam tidak di semua wilayah. Betul. Di Jawa memang banyak sawahnya. Tapi kalau di tempat lain, di Papua atau di mana di NTT itu kan nggak ada sawah. Jadi Bulog itu harus melakukan pemerataan stok. Nah, pemerataan stok tujuannya adalah untuk supaya beras CBP itu dapat dijangkau oleh semua masyarakat, baik di daerah yang produsen di Jawa maupun di daerah yang tidak memiliki sawah gitu. Pemerataan stok itu dapat dijangkau oleh semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Stabilisasi stok itu disalurkan, dibeli dari petani, itu bisa mengamankan harga di tingkat petani dengan HPP itu. Dengan harga HPP, harga pembelian pemerintah. Jadi beras itu tidak akan jatuh ketika musim panen raya. Nah, kemudian di tingkat konsumen, stabilisasi harga di tingkat konsumen, yaitu ketika beras medium itu di atas HPP, misalnya ketika panennya gagal, kemudian ada kekeringan, tentunya permintaan akan lebih banyak daripada pasokan. Nah, Bulog itu menyalurkan beras yang ada di gudang Bulog itu kepada konsumen, kepada pasar, tujuannya untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen supaya tidak ada kenaikan dan mencegah inflasi. Nah, untuk mekanisme penyaluran stok yang ada di Bulog, khususnya beras dulu ya. Bulog ini kan mendapat penugasan dari Bappenas
pertama untuk menyalurkan bantuan pangan. Baik. Bantuan pangan, keluarga penerima manfaatnya sudah ditentukan oleh kementerian, siapa aja yang dapatnya. Satu alokasinya itu 10 kilogram per keluarga. Nah, terus yang kedua penugasannya adalah menyalurkan beras SPHP. Beras SPHP ini beras 5 kilo dikemas, mereknya SPHP, itu tujuannya adalah untuk memasok ketersediaan stok di pasar. Nah, yang bantuan pangan ini itu diperoleh masyarakat secara gratis, tidak dibeli, gratis ya, KPM-nya sudah jelas. Kemudian yang bantuan pangan, yang SPHB itu adalah Bulog menjual sesuai harga yang sudah ditentukan pemerintah. Yang beras SPHP ini per kilonya dibeli di gudang itu harganya 11.000 per kilo. Nah, kemudian batas maksimal dijual ke konsumen itu harganya HET 12.500. Kemudian Bulog juga punya komoditas-komoditas lain, tapi itu adalah bukan penugasan, itu komersil. Ada gula, ada terigu, ada minyak, ada komoditas yang lainnya juga banyak. Tapi itu harganya tidak disubsidi, itu harganya harga pasar gitu. Tetapi harga Bulog itu masih di bawah harga pasar gitu. Gitu Bang. Baik, dalam artian berarti Bulog juga bisa menjual Pak ya untuk ke masyarakat mungkin dengan harga yang di bawah pasar gitu Pak ya? Ya. Baik, jadi untuk penjualan itu Pak, apakah memang Bulog itu membuat suatu event kah atau memang langsung dijual bebas Pak? Atau dibuat semacam kayak pasar murah gitu loh Pak? Nah itu mekanisme penyalurannya itu, kalau yang untuk beras CBP, medium CBP, beras stok pemerintah itu, cadangan beras pemerintah itu ya, pertama penyaluran bantuan pangan ini Bulog itu bekerja sama dengan PT Pos. Nah PT Pos lah yang menyalurkan beras 10 kg itu ke titik-titik yang sudah disepakati di kelurahan atau di desa itu ya. Kemudian kalau yang SPHP ini Bulog juga kerjasama, salurannya itu kerjasama dengan mitra distributor yang ditunjuk. Mitra distributor yang ditunjuk dengan dia memiliki downline. Nah downline-nya inilah yang menjadi perhatian kita semua. Apakah downline-nya itu sudah ada izin direkomendasikan oleh dinas atau tidak? Nah kenapa harus direkomendasikan? Supaya betul-betul si downline-nya itu, tokonya itu betul-betul alamatnya tuh betul-betul ada di situ. Karena bagaimanapun beras SPHP ini itu dimonitoring oleh Satgas Pangan. Nah, kenapa dimonitoring? Karena di situ ada ketentuan harga, jangan dijual di atas HET gitu ya. Itu kalau misalnya si downline itu dijual di atas HET nanti kena sanksi. Nah, sanksinya ya bisa aja dicoret lah oleh kita gitu, oleh Bulog. Kemudian SPHP ini juga kita kerjasama dengan dinas terkait, misalnya DKPP dan Indak. Nah DKPP biasanya programnya adalah GPM, Gerakan Pasar Murah. Nah itu dilakukan misalnya di titik kecamatan atau di titik kelurahan. Kemudian dengan Indak itu biasanya operasi pasar. Nah titiknya biasanya di pasar. Nah ada juga titiknya memang di kecamatan juga ada. Nah terus yang lainnya salurannya itu boleh juga disalurkan ke RPK, rumah pangan kita. Nah rumah pangan kita ini bentukan outlet bentukan Bulog, siapa saja boleh menjadi anggota RPK, rumah pangan kita. Syaratnya mudah kok, hanya KTP, NPWP, dan punya NIB gitu. Nah tujuannya apa? Supaya komoditas yang ada di Bulog ini lebih mendekatkan kepada masyarakat. Nah masyarakat tidak susah jauh-jauh ongkos ke pasar, tetapi dengan RPK ini bisa mendekatkan mata rantainya dari Bulog ke masyarakat. RPK itu biasanya perorangan, orang punya KTP, terus punya tempat untuk usaha, bisa aja nggak usah toko, tapi garasi pun bisa dijadikan
tempat untuk menjual ya, sangat sederhana, sangat simpel gitu. Persyaratannya sangat simpel dan siapa aja boleh gitu kan. Yang penting dia punya niat membantu Bulog untuk menjual komoditasnya kepada masyarakat. Baik, terakhir nih Pak, untuk KPM Pak ya, tadi kan Bapak bicara bahwa KPM itu Bulog itu menerima data dari kementerian Pak ya, berarti bukan dari data desa, mungkin dari desa ke sana Bapak hanya tinggal mengantarkan saja Pak, atau gimana Pak dari Bulog itu sendiri? Betul, itu data KPM itu data BNBA yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kemenko, kalau nggak salah Kemenko ya, Bappenas lah. Kemudian diberikan kepada Bappenas diberikan kepada Bulog. Nah, biasanya KPM itu ada tingkatannya ya. Ini untuk KPM yang kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, kemiskinan ekstrim ini biasanya betul-betul dari secara data mereka tuh betul-betul hasil evaluasi ya, evaluasinya ya tetap di tingkat desa, di tingkat kewilayahan yang disampaikan kepada pusat gitu. Nah, Bulog itu sudah menerima datanya gitu. Dan data itu memang ada juga yang data dispute, artinya dia NIK-nya nggak ada, nomor induk kependudukannya nggak ada. Tetapi itu ada juga mekanismenya. Kalau si A itu ada namanya tetapi tidak ada NIK-nya, itu nanti ada KPM pengganti. Nah, yang menggantinya siapa? Itu biasanya kewilayahan yang berwenang untuk mengganti, dengan nanti didokumentasikan oleh berita acara SPTJM namanya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, itu diserahkan ke wilayahan, karena bagaimanapun dia tuh yang lebih tahu mana yang harus diberikan bantuan gitu kan. Baik Pak, terakhir Pak, harapan Pak untuk Bulog itu sendiri Pak terhadap masyarakat seperti apa Pak? Masyarakat Bogor tenang aja urusan pangan ini selama masih ada Bulog ya. Bagaimanapun terkait ketersediaan stok beras itu aman karena Bulog cabang Bogor ini tetap masalah stoknya itu nanti akan dikirim oleh cabang-cabang Bulog yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian untuk masalah harga itu pun tetap akan terjaga selama Bulog ini punya mekanisme penyalurannya. Ada GPM, ada operasi pasar, dan ada juga program lainnya dari Bulog sendiri secara inisiasi, yaitu Bulog Siaga. Jadi nanti masyarakat yang ingin membeli berasnya di Bulog, kalaupun tidak bisa langsung ke Bulog, beli di outlet-outlet yang sudah menjadi outlet Bulog. Itu tadi bincang-bincang kita ya dengan pimpinan cabang Bulog Kecamatan Dramaga. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya, Kang Ade. Penghapusan ya proses ini ya. Justru saya senang ketika teman-teman itu membantu mensosialisasikan Bulog kepada masyarakat, baik penugasannya, baik komoditasnya gitu. Ini sangat membantu sekali Bulog. Oke, makasih Pak. Oke, Kang Ade.